memang benar, tanda tangan itu memang benar, tapi itu bukan tinta basah, tetapi scanan yang diletak di surat pernyataan itu, Mas. Hmm, Sehingga dengan adanya hal tersebut, menurut saya menduga dengan keras ada dugaan pemalsuan dokumen. Sehingga nanti akan saya tindak lanjuti, saya pelajari, kemudian saya laporkan, eh, saya buat laporan polisi, Mas. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali bersama saya Aji di Jia TV. Hari ini tanggal 18 Maret 2023. Berhubung saat ini saya masih berada di kampung, jadi sementara ini saya tersambung dengan Pak Zaidi melalui Zoom ya, untuk berbincang-bincang mengenai Baik. perkembangan sidang investasi JPN Batubara. Langsung saja kita sapa Pak Zaidi Mustafa. Assalamualaikum Pak Zaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Ya, sehat Pak? Sehat, Mas Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Oke Pak, langsung saja Pak. Pertanyaan saya Pak, tanggal 14 kemarin ini agenda sidang Pak ya? Ya, betul. Jadi Ya, ada agenda sidang hmm, yang kesekian lah, Mas, ya. baik Pak. Ada perkembangan terbaru bagaimana Pak? Jadi begini, berkaitan dengan agenda sidang tanggal 14 Maret 2023 kemarin, Ya, dalam perkara saya, yaitu melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan, itu kemarin agendanya adalah tergugat 4 BMT Darussalam Madani Kota Wisata ya, itu mengajukan bukti tertulis, kemudian saya mengajukan bukti satu orang saksi, Mas. oke. Ya, dari bukti tersebut, kemudian BMT itu mengajukan 3 alat bukti. Yang pertama adalah anggaran dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Darussalam Madani. Terus kemudian pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ketiga itu buktinya adalah surat pernyataan saya yang pada intinya menyatakan bahwa di sana saya sudah menarik uang, Mas, begitu, Mas. Nah, di bukti yang ketiga ini terjadi suatu kejanggalan. Ya, Menurut saya setelah saya periksa dokumennya, kemudian saya pelajari, saya ingat-ingat, saya duga dokumen itu dipalsukan, Mas. oh gitu Pak. Mungkin tanda tangan itu memang benar, tapi itu bukan tinta basah, tetapi scanan yang diletak di surat pernyataan itu, Mas. Hmm, Sehingga dengan adanya hal tersebut, menurut saya menduga dengan keras ada dugaan pemalsuan dokumen. hmm, Sehingga nanti akan saya tindak lanjuti, saya pelajari, kemudian saya laporkan, eh, saya buat laporan polisi, Mas, begitu. baik, baik. Jadi ada tindak pidana baru, Mas, menurut saya, Hmm, gitu. oke, oke. Ya, Iya. eh, 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 jadi rencana Pak Zaini akan berencana melaporkan terkait dengan adanya dugaan tidak pidana pemalsuan dokumen alat bukti ini Pak ya? Ya, betul, pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 itu insya Allah masuk. Ya, Jadi siapa yang membuat, kemudian siapa nanti yang mempergunakan, insya Allah masuk, Mas, gitu. ya. Karena memang sebenarnya Nah, karena eh, gimana Pak? Silakan Pak. ya, Kar- ya Mas Haji, sebenarnya pihak BMT ini harusnya menyerahkan alat bukti itu di sidang jadwal sidang yang lalu Pak ya? Apa mungkin ini seharusnya eh, mereka menyerahkan itu di sidang-sidang sebelumnya. Karena diberi kesempatan minggu kemarin, cuman minggu sebelumnya itu mereka belum siap, alasannya alat bukti yang asli itu belum ada di tangan mereka, begitu. ya apa mungkin mereka sudah menyiapkan ini Pak eh, terkait dengan Eh, penundaan? saya saya menduga begitu. Saya menduga dengan mengulurnya waktu itu tentu mereka berpikir apakah dokumen ini akan
dimasukkan atau tidak, mungkin Mas begitu. Ya. Karena kan kalau mereka kalau mereka mengajukan alat bukti bahwa saya pernah buat surat pernyataan, pernah menarik uang, kemudian menyetorkan kepada tergugat satu PT Adi Partner Perkasa, kan ini bertentangan dengan jawaban tergugat 4 BMT Darussalam. Ya. Karena BMT itu baik dalam jawabannya, kemudian dalam dupliknya mereka menyatakan tidak tahu menahu masalah investasi saya. Hmm. Hmm. Tetapi tiba-tiba mereka Hmm. menyodorkan bahwa oh ini loh, kamu tuh sudah ditarik Hmm. uangnya dari BMT Darussalam. Ini kan Ya, ya, bertentangan, Mas. ya. Tidak mengakui tapi Hmm. kemudian mengakui gitu. Ya. Jadi Iya, kontradiksi ya Pak ya dengan pernyataan sebelumnya Pak ya. kontradiksi Hmm. betul ya. Sebelumnya membantah menerima setoran Pak Zaini, kemudian selanjutnya Hmm. apa, mengakui menerima setoran Pak Zaini, tetapi kemudian Mengakui sudah menerima, tetapi tetapi kemudian eh, ada perbuatan hukum lagi, saya menarik katanya hmm, begitu. padahal Pak Zaini Nah, Mustafa tidak setelah saya pernah asal. pelajari secara Hmm. mendalam, Ya. satu, pada saat pembuktian kemarin itu kan saya raba. Hmm. Saya raba. Kalau itu tanda tangan asli kan saya raba. Ya. Saya punya saya punya ciri khusus. Tentu saya tahu tanda tangan Ya. saya itu Hmm. asli atau scanan saya tahu. Ya. Terus kemudian kejanggalan berikutnya adalah surat pernyataan itu tanpa diberi materai, Mas. Oh gitu. Walaupun materai tidak wajib, tetapi itu kan pajak kepada negara, Betul, dan betul. itu kalau scanan, jadi kalau apa surat pernyataan kemudian dikasih materai, kemudian tanda tangannya di scan itu semakin tidak jelas, Mas. Iya, Itu iya, mungkin iya. cara mereka mengakalinya. Nah, Hmm. kemudian saya lihat lagi tanda tangan itu, misalnya goresan saya begini-begini, Ya. di tengahnya itu seperti seolah-olah fotokopian. Oke, baik. Itu. Ya. Ya. Jadi terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan barang bukti ini, kapan Pak rencana Pak Zaini akan melaporkan ini Pak? Begini, ini kan saya sudah dapat satu alat bukti, daftar Hmm. bukti dari tergugat 4 BMT Ya. Darussalam Madani, menyatakan bahwa pernyataan itu di sana mereka menyebutkan asli, Hmm. membuktikan ABC dan lain sebagainya lah begitu ya. Ya, ya, ya. Nah, ini kan baru satu alat bukti. Ya. Tentu nanti saya akan baca lagi, akan insakeh Mas dari dalam Oke. perkara ini. Nanti sebelum kesimpulan saya akan membaca seluruh berkas perkara dulu, Oke, baik. kemudian akan saya teliti lagi, kemudian saya menunggu putusan dari pengadilan. Karena putusan dari pengadilan itu nanti menyebutkan Hmm. dalil tergugat ini, kemudian alat buktinya ini. Sehingga saya nanti minimalnya sudah 2 alat bukti kan, Ya, di samping bukti-bukti saksi yang kemarin hadir di persidangan itu gitu, Mas. oke. Jadi Ya, Pak Zaini ya. akan mempelajarinya terlebih dahulu Pak ya? Ya, mudah-mudahan lah saya malah berterima kasih kalau ini dipalsu sehingga Hmm. nanti saya akan eh, proses hukum selanjutnya, dan mudah-mudahan nanti Baik, dader intelektualnya, siapa penggagasnya, siapa pembantunya, siapa baik, turut serta dan lain sebagainya di dalam pelaksanaan investasi ini, insya Allah mudah-mudahan nanti ketangkep semua, Mas, begitu. baik, baik. Baik, Pak Zaini. Di sidang kemarin juga Pak Zaini menghadirkan saksi Pak ya? Betul, 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 ya. Baik Pak, siapa Pak yang Saya Pak menghadirkan Zaini hadirkan? satu orang saksi, Ya, yaitu Bapak Nurkolik. Kalau biasa kita sebut di Masjid Darussalam ini Ustadz Nurkolik ya. oke. Beliau adalah juga korban dari investasi batubara ini yang menyetorkan 500 juta, Ya, sampai sekarang juga modalnya tidak dikembalikan dan hanya dibagikan keuntungan satu kali, itu 50 juta rupiah. ya. 500 juta Gitu. itu kalau tidak salah habis ini Pak hasil jual rumah Pak ya? Iya, betul. Hasil jual rumah Oke, diinvestasikan, harapannya mereka eh, kalau itu diinvestasikan kan nanti dapat keuntungan, kemudian mereka berdakwah kan tidak harus mikir ekonomi lagi. Ternyata jangankan untung, sekarang Mas malah buntung, Mas, gitu. oke, oke. Kemudian dari kesaksian Ustadz Nurkoli kemarin menerangkan bahwa penggagas daripada bisnis batubara ini Ya, yang presentasi atau yang mengenalkan adalah tergugat 3, yaitu Yusuf Mansur.
Baik, baik. Kemudian tergugat dua Adiansah itu sebagai direktur utama itu yang mengajak para jamaah ke Kalimantan, termasuk Ustadz Nurkolik katanya ikut ke Kalimantan melihat. Oke, oke, oke. Ya, Setelah Ustadz Nurkolik pulang dari Kalimantan, kemudian Ustadz Nurkolik pernah diajak rapat di BMT Darussalam, hmm. kemudian diberi proposal. Jadi proposal ya, proposal Oke, bentuknya memang ya, ya. fotokopian itu Hmm. proposal yang menjelaskan tentang bisnis batu bara ini, Ya, kemudian eh, di sana juga tertulis bagaimana keuntungannya. Keuntungannya menurut Ustadz Nurkolik 28% dibagi menjadi tiga, ya, 50% dari 14, sekian ya, itu untuk Yusuf Mansur dan yang menerima Pondok Pesantren Darul Quran sebagai turut tergugat dalam perkara ini. ya, ya. Kemudian masih ada separuh lagi 3% bagiannya BMT sebagai penata usaha atau administrasi. Ya. Kemudian yang 11% itu haknya daripada investor. Oke. Kemudian Ustadz Nurkolik juga pernah diberi fotokopi oleh pejabat BMT Darussalam satu bendel fotokopi mengenai investasi batu bara itu. Jadi di Ya. sana ada rangernya yang mengaturnya, Hmm. termasuk Ustadz Nurkolik mengatakan saya itu termasuk yang mengatur investasi saya itu BMT Darussalam gitu. Ya. Jadi dijelaskan semua oleh Ustadz Nurkolik, tidak ada yang kelewat Mas kemarin Mas gitu. Oke, baik. Jadi Ustadz Kolek ini menjelaskan dari awal kronologi terjadinya investasi ini, Pak ya. Ustadz Kolek juga, Betul betul. oke Pak Jenny. Ustadz Kolek juga Mm-mm. mempunyai fotokopi sertifikat atau proposalnya, Pak ya. Betul betul. Jadi Berarti kan, saya just berarti kan ada sertifikat asli, Pak ya, ju- seharusnya, Pak ya. ya, jadi Ustadz Nurkolik kemarin apakah saya tanya di sana apakah saudara saksi eh, pernah melihat adanya Ya, sertifikat investasi itu, saya bilang begitu. ya, ya. Kemudian Ustadz Nurkolik, saya tidak pernah melihat aslinya, tetapi saya diberi Hmm. fotokopinya itu oleh salah satu pejabat BMT. Hmm, oke. Artinya kalau ada itu fotokopinya, masa sih aslinya nggak ada Ya, gitu. oke, ya, baik, baik. Memang dulu segala sesuatu itu dokumentasi dan lain sebagainya itu kan yang ngurusin BMT, Mas. Betul. Karena BMT kan dapat yang 3% itu kan Ya, begitu. ya, ya. Tetapi di kemudian hari setelah investasi ini gagal bayar, macet begitu, justru BMT ini Hmm, hmm. pro kepada Yusuf Mansur, kemudian pro kepada PT Adit Marmer Perkasa dan kepada Adiansah. Ini yang menurut saya adalah tidak bertanggung jawab gitu, Mas. Ya, tidak Iya. bertanggung jawab dan ini Pak ya, terkesan saling melindungi gitu, Pak ya. Berarti Ya, Pak, ya. Jadi ya, saya menduga jadinya ada kong kali kong di antara ya, mereka ini kan begitu. ya, Seandainya mereka juga BMT juga korban, misalnya Yusuf Mansur juga korban, kan ya. seharusnya seharusnya mereka juga melakukan upaya hukum terhadap pengembalian uang investor ini kan. Tapi kenyataannya kan eh, di dalam jawab di dalam jawaban maupun duplik itu mereka kan menolak. Ya. Jadi mengingkari itu gitu. Ya. Berarti Pak, ini ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh BNT selain pemalsuan barang bukti ya, bukan pemalsuan barang bukti ya. Ada penghilangan barang barang bukti juga Pak ya. Iya, penghilangan menurut saya ada juga nanti pidananya penghilangan barang bukti. Kan sertifikat itu mereka nggak keluarkan saat ini. Ya. Iya. Hmm. Oke. Nanti biar si hakim yang nilai Pak ya terkait dengan munculnya barang bukti. Ya, betul betul. Oke, Dan Pak. itu kan saya juga sudah buat pengaduan ke Mabes Polri yang dulu Hmm. ditindaklanjuti oleh Mabes Ya. Polri sehingga nanti juga eh, perkara itu sampai di mana akan segera saya desak juga Mas Haji. Oke, baik. Baik Pak Zeni, selain Ya. Ustadz Kulik, siapa nanti yang akan dihadirkan Pak? Selain Ustadz Kolik nanti ada karena kemarin itu sebenarnya saya minta seluas-luasnya Hmm. sehingga saya bisa menghadirkan beberapa orang saksi lagi. Cuman karena waktu perkara ini sudah lama, menurut majelis hakim dihadirkanlah minta paling banyak itu dua lagi. Ya sudah.
Nah, nanti saya akan menghadirkan Mas, tapi masih saya rahasiakan Mas siapa yang Oke, akan saya hadirkan Mas. ya baik. Ya, karena Pak Z ini meminta sebenarnya lebih banyak saksi yang bisa dihadirkan, Pak ya. Karena supaya ini saling Iya, mengikat, saling menguatkan gitu Pak ya, saksi ini Pak ya. iya, saling mengikat dan saling menguatkan. Dan teman-teman yang ingin jadi saksi ini kan Hmm. mereka lillahi ta'ala ingin jadi saksi. Ya, Sebenarnya mereka yang meminta untuk jadi saksi karena mereka beranggapan kalau mereka tidak bersaksi di dunia, takutnya mereka nanti diperiksa di akhirat atau jadi saksi di akhirat, Mas. Mending diselesaikan di dunia ketimbang di akhirat begitu, Mas. oke. Iya. Ya. Terima kasih Pak Z ini. Untuk sidang selanjutnya kapan Pak? Untuk sidang selanjutnya hari Selasa besok itu tanggal 22 ya. Ya, Oke, baik. Selasa Baik, besok. Pak Zaini, mungkin ada lagi yang ingin Pak Zaini sampaikan, Pak? Ya, beginilah intinya yang akan saya sampaikan hanya begini. Eh, Kalau dulu BMT Darussalam itu mengajak jamaah berinvestasi dengan baik-baik, Ya, kemudian Yusuf Mansur dengan baik-baik ya, datang ke Masjid Darussalam dan kami terima dengan baik ya. ya, Saya kira lebih lebih enaknya, lebih eh, menunjukkan akhlakul karimah yang bagus sebagai seorang ya. Muslim. Mereka mau menyelesaikan secara persuasif begitu, Mas. Oke, Kalau toh tidak nanti akan saya bentur terus ya insya Allah akan saya bentur terus sampai dengan ini ada kejelasan secara terang benderang Mas begitu Mas. baik. Terima Ada putusan yang berkekuatan ya, hukum tetap dan akan terungkap kebenaran yang benar itu benar, yang salah itu salah Mas. ya, baik, baik. Ya, saya juga mohon doa daripada netizen mudah-mudahan saya diberi kesehatan, umur yang panjang, kemudian rezeki yang cukup sehingga saya bisa ngurusin perkara ini semua Mas begitu. Ya, amin Pak Zaini. Baik, Amin. teman-teman itu tadi yang disampaikan Pak Zaini kesimpulannya pada sidang 14 Maret yang lalu. Jadi ada dugaan pemalsuan alat bukti yakni Dugaan pemalsuan ya, salah satu ya, alat bukti yang ya, diajukan satu alat oleh bukti. tergugat 4 BMT Darussalam. Ya, Yakni pernyataan Pak Zaini menarik kembali uang investasi dan kemudian menyetorkan sendiri langsung ke PT Adi Panda Perkasa, Pak ya. Padahal ya Pak, seolah-olah ya, seolah-olah seperti itu. Tetapi kan dari surat pernyataan sendiri saya lihat itu kan kejadian surat pernyataan itu di tanggal 2 Februari 2010. Padahal di akhir eh, 2009 kemudian ya, masuk 2010 itu kan sudah macet Mas. ya, Alangkah bodohnya ketika saya menarik uang ya, kemudian saya setorkan lagi padahal bisnis itu sudah macet kan alangkah bodohnya Mas saya Mas. ya, betul betul Pak Zaini. Tidak mungkin saya tarik. Orang udah tahu macet kok ditarik kan begitu. Ya, betul. Itu. Jadi Iya kan? logikanya Itu lucu juga. logika logika kerangka berpikir lah ya. Ya, Masa duit yang sudah ada di tangan disetorkan lagi kan nggak mungkin Mas. ya, baik Pak Zaini. Ya, yang selanjutnya teman-teman adalah kesaksian dari Ustadz Kolek mengenai peran Yusuf Mansur dalam investasi batu bara ini yang disampaikan Pak Iya, 14 kemarin. iya. Oke. Baik Pak Zaini kita Jadi perannya Yusuf, ya, ya perannya Yusuf Mansur diceritakan oleh disampaikan oleh Ustadz Kolek, ya, kemudian peran BMT, kemudian peran ya. eh, Adi Partner Perkasa, Hmm. perannya Adiansa dan lain sebagainya, semua diceritakan dan termasuk dokumen-dokumen yang saya ajukan tuh Ustadz Nurkolik tahu. Ya, jadi semua pihak Jadi terkait ini menguatkan, ya, ya, baik, baik. menguatkan bukti saya, Mas, gitu. Ya, semua peran Menguatkan juga. bukti saya bahwa Hmm. presentasi memang benar Ya, dilakukan, terus kemudian kunjungan ke Kalimantan dilakukan, kemudian ada proposal memang benar ada, kemudian ada sertifikat investasi memang ada, itu Ustadz Nurkolik tahu semua dan itu disampaikan oleh Ustadz Nurkolik ya, sehingga menambah kekuatan alat bukti yang saya ajukan. ya, Mudah-mudahan majelis hakim berpendapat dan meyakini bahwa ini benar dan ini memang benar gitu loh. baik, baik. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Jeni. Kita lanjutkan di lain waktu Baik, dan kesempatan Pak Jeni. Semoga kita bisa. baik, terima kasih Mas. Ya. Saya doakan juga semoga Pak Jeni selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi Amin. hari ini Ya. Pak. Baik.
Terima kasih Amin, teman-teman. amin, Mas. Amin. Sampai jumpa di Baik. lain waktu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.